Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hujan mengguyur kota kecil itu tanpa jeda sejak pagi. Angin yang menusuk tulang membuat Bram mempercepat langkahnya, tangannya menenggelam ke saku jaket usang yang ia warisi dari ayahnya. Tujuannya hanya satu, menemukan sesuatu yang unik untuk konten horor channel YouTube-nya. Ia menyusuri deretan toko tua di kawasan pecinan lama, daerah yang katanya dihuni lebih banyak roh daripada manusia. Tak sengaja, matanya tertumbuk pada sebuah toko kecil dengan papan usang yang sudah nyaris rubuh. Di atasnya tertulis samar-samar, Memori Jaya, penyewaan kaset dan film. Toko kaset, gumam Bram. Masih ada beginian. Ia melangkah masuk. Bel berbunyi, bukan suara lonceng biasa, tapi seperti ringkikan logam karatan yang bergaung lama. Bau apak dan debu tua menyeruak menyambutnya. Rak-rak kayu dipenuhi kaset VHS, beberapa lusin CD dan laserdisc tua. Tidak ada siapa-siapa. Halo, Bram berseru pelan. Dari balik tirai kain lusuh, muncul seorang lelaki tua dengan bola mata berkabut. Mencari kenangan, tanyanya lirih. Bram mengangguk, lalu mulai melihat-lihat. Beberapa kaset terlihat asing, bahkan judul-judulnya tidak terdaftar di Google saat ia cek. Lalu matanya tertarik pada satu kaset VHS dengan label robek, hanya tertulis dengan spidol pudar, tidak untuk ditonton. Ini, Bram menunjuk. Si lelaki tua tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Ia hanya meletakkan kaset itu di kantong plastik hitam dan menyodorkannya. Ambil saja, tapi jangan pernah menontonnya sendirian. Dan jangan dijeda. Sebelum Bram sempat bertanya, pria itu sudah masuk ke balik tirai lagi. Bel kembali berbunyi, kali ini lebih nyaring, saat Bram melangkah keluar. Anehnya, begitu menoleh ke belakang, toko itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya dinding bata kosong dan genangan air hujan. Bram berdiri lama di depan dinding kosong itu. Nafasnya tertahan. Ia yakin sekali tadi ia masuk ke toko kaset itu. Bahkan, kantong plastik hitam masih ada di tangannya, basah oleh hujan yang terus mengguyur. Tangannya sedikit gemetar saat ia membuka kantong itu kembali. Kaset VHS itu masih ada, kusam dan tua, dengan label "tidak untuk ditonton" yang seolah memandang balik padanya. Ia menatapnya lama, lalu tertawa kering. Mungkin ini semacam perang. Hidden camera, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sempit, Bram menyalakan lampu kamar dan langsung menuju meja tempat ia menyimpan TV kecil dan pemutar VHS tua, warisan dari masa kecil yang masih ia rawat demi konten horor retro. Ia menyetel kamera untuk merekam reaksinya sendiri, seperti biasa. Eksperimen kaset terlarang dari toko misterius, katanya ke kamera. Kita lihat apa isinya. Tapi kalau ini video dewasa, ya, sensor duluan, ya, teman-teman. Ia tertawa kaku, berusaha mencairkan suasana. Kaset masuk, bunyi derit dari dalam mesin terdengar lebih keras dari biasanya. TV menghitam sebentar, lalu berisik dengan semut putih. Tidak ada menu, tidak ada logo awal, hanya suara desiran yang berubah menjadi bisikan. Jangan jeda, jangan jeda, jangan jeda. Bram menoleh ke arah kamera. Oke, creepy. Tiba-tiba, layar menampilkan seorang wanita berdiri di tengah ruangan kosong dengan dinding berlumur jamur. Wajahnya tidak jelas, tertutup rambut panjang kusam. Ia menatap lurus ke kamera. Lalu, perlahan-lahan, mulai berjalan ke arah lensa. Langkahnya menyeret, tubuhnya sedikit gemetar. Tidak ada suara lain, hanya dengungan rendah, seperti suara dari perut bumi. Ketika wanita itu sudah sangat dekat ke kamera, wajahnya mulai terlihat dan Bram langsung menelan ludah. Matanya kosong, kulitnya seperti kertas usang, penuh luka terbuka yang tidak mengeluarkan darah, hanya menghitam. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Tiba-tiba, layar hitam. Bram menunggu,
Tangannya nyaris refleks menekan tombol pause, tapi teringat ucapan si pria tua, "Jangan dijeda." Suara di TV kembali terdengar. Kali ini bukan wanita itu, tapi seperti rekaman CCTV ruangan Bram sendiri. Dari sudut kamarnya, ia melihat dirinya sendiri, sedang menonton. Di belakangnya, ada sosok wanita itu. Bram langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap layar, dirinya dalam video sedang perlahan menoleh, dan senyum wanita itu melebar. Layar kembali hitam. Lalu terdengar suara rekaman, serak dan menusuk. Satu sudah melihat, 19 lagi. Bram mematikan TV dengan panik. Jantungnya berdegup begitu cepat sampai-sampai ia merasa akan muntah. Ruangan terasa dingin, hening. Napasnya membentuk uap tipis di udara meski tidak ada AC menyala. Ia segera mencabut kaset dari pemutar dan melemparnya ke dalam laci, menguncinya. Tapi bayangan wanita itu, matanya, mulutnya yang sobek, dan senyumnya yang seperti sobekan kertas terus menempel di otaknya. "Cuma video editan," katanya kepada diri sendiri. "SISITIV itu cuma ngerekam dari angle yang mirip. Efek kamera tua, trik ilusi." Tapi logikanya tak bisa menutupi rasa takut yang menjalar sampai tulang. Malam itu, Bram tidur dengan lampu menyala dan kamera menyala, kebiasaan kalau dia ingin merekam tidur untuk konten pengamatan aktivitas supranatural saat tidur. Biasanya hasilnya cuma ngorok atau suara cicak. Pagi harinya, saat ia mengecek rekaman dari malam tadi, ia membeku. Video menunjukkan dirinya tidur seperti biasa. Tapi pukul 3.33, pintu kamarnya, yang seharusnya terkunci, perlahan terbuka. Sesuatu masuk ke dalam. Sesuatu dengan rambut panjang. Bram menggeser waktu secara perlahan. Sosok itu berdiri lama di sisi tempat tidurnya. Wajahnya tidak jelas, seolah kabur. Namun jelas terlihat gerakan tangannya, menunjuk langsung ke wajah Bram yang sedang tidur. Lalu, sebelum keluar kamar, sosok itu menoleh ke arah kamera. Satu frame saja, tapi cukup untuk membuat Bram kehilangan suara. Matanya kosong, bibirnya bergerak, tapi tidak bersuara. Bram membesarkan kontras video, menelusuri gerakan bibirnya. Satu sudah melihat, 19 lagi. Tangannya mulai gemetar saat ia ingat ucapan di video kaset. Kalimat yang sama. Apakah itu semacam kutukan? Sebuah hitungan mundur. Tiba-tiba, ada bunyi ketukan dari dapur. 3 kali. Tok, tok, tok. Bram menoleh, perlahan. Pintu kamar terbuka sedikit, padahal semalam sudah ia kunci. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ia mengambil ponsel, merekam dengan kamera depan, berjalan menuju dapur dengan napas tertahan. Tapi ketika ia tiba di sana, tak ada apa-apa. Kecuali satu hal, kantong plastik hitam dari toko kaset tadi tergeletak kembali di meja, padahal sudah ia buang ke tong sampah. Di dalamnya, kini ada satu kaset lagi. Labelnya tertulis dengan huruf besar merah. "Jangan perlihatkan ke orang lain." Bram berdiri terpaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Kantong plastik hitam itu seperti benda hidup yang memanggilnya untuk membuka, tapi juga memperingatkan untuk menjauh. Di dalamnya, kaset VHS kedua tampak lebih baru, lebih bersih, tapi entah kenapa terasa lebih mengancam. Label merahnya seolah berdenyut pelan. "Jangan perlihatkan ke orang lain." Tanpa sadar, Bram menyentuh lehernya. Kulitnya terasa dingin, dan saat ia mengangkat tangannya, ia melihat goresan kecil di bawah telinga. Tidak ia rasakan sebelumnya. Seperti luka cakaran. Dengan napas berat, ia menyimpan kaset kedua itu ke dalam kotak besi dan menguncinya rapat. Ia bahkan menyegelnya dengan lakban dan menuliskan, "Jangan dibuka." Menggunakan spidol merah. Setelah itu, ia memutuskan keluar rumah, berharap bisa berpikir jernih. Di luar, semuanya terasa aneh. Matahari bersinar tapi terasa suram. Orang-orang terlihat berjalan biasa, namun beberapa wajah terasa terlalu diam. Tatapan mereka kosong, atau mungkin itu hanya paranoia.
Bram memilih mampir ke rumah temannya, Rio, yang juga seorang YouTuber horor. Meski biasanya mereka bersaing, Rio satu-satunya orang yang Bram pikir cukup gila untuk mendengarkan cerita ini tanpa menertawakan. "Bro, lo kelihatan kayak belum tidur 3 hari, kata Rio, membuka pintu. "Masuk aja." Bram menceritakan semuanya, toko kaset yang menghilang, kaset pertama, wanita itu, dan kaset kedua. Rio awalnya tertawa kecil, kedengeran kayak promo film indie. Tapi, lo gak mungkin ngarang sedetail ini. Apalagi lo gak kayak biasanya sekarang. Bram lalu menunjukkan potongan video CCTV yang ia ambil dari malam sebelumnya. Rio menonton, dan saat sampai di bagian wanita berdiri di sebelah tempat tidur. "Anjir, itu beneran lo rekam sendiri?" tanya Rio pelan, wajahnya berubah serius. Bram mengangguk. Rio menatapnya lama. "Oke, kita harus tahu lebih banyak soal toko itu. Kaset itu. Dan kenapa ada hitungan 1 sudah melihat, 19 lagi." Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke lokasi toko kaset, berharap ada petunjuk, atau setidaknya keanehan lain yang bisa dijelaskan. Mereka membawa kamera, senter, dan pemutar VHS portabel, semacam koper kecil yang bisa dipakai untuk memutar kaset di mana saja. Sesampainya di sana, tepat di depan tembok bata yang kemarin Bram lihat, Rio mengarahkan kameranya. Bram menatap dinding itu lama, berharap sesuatu muncul. Lalu, entah kenapa, Rio mengarahkan kamera ke dinding dan mengintip melalui viewfinder. Matanya langsung membelalak. "Bram, lo harus lihat ini." Bram mengambil kamera dan mengintip lewat viewfinder. Apa yang terlihat di layar bukan dinding kosong, melainkan sebuah pintu toko tua dengan papan bertuliskan "Memori Jaya". Hanya tampak di kamera. Tanpa kamera, tempat itu kosong. Mereka saling pandang. Rio membuka pintu yang hanya ada di kamera, dan toko itu terbuka. Kali ini mereka berdua masuk. Begitu Bram dan Rio melangkah masuk, suasana toko langsung menelan mereka. Aroma jamur tua dan kayu lapuk lebih tajam dari sebelumnya. Lampu neon di langit-langit menyala perlahan, berkedip-kedip seolah menyambut kedatangan mereka. Tapi tak ada suara lonceng, tak ada sapaan. Rak-rak kaset berjajar seperti barisan nisan. Beberapa label pada kaset tampak kabur, seolah dihapus paksa. Sebagian lainnya tertulis nama-nama aneh. "Malam keempat, dia sudah tahu, jangan pakai baju merah." Semuanya VHS. Rio mencoba menyentuh salah satu kaset, tapi tangannya langsung terasa panas seperti menyentuh bara. Ia menariknya cepat sambil berdesis. "Kaset ini bukan buat orang biasa, Bram," katanya pelan. Di ujung ruangan, tirai kain lusuh yang pernah Bram lihat terbuka sedikit, menyisakan celah gelap. Dari sana, terdengar suara kursi goyang berdecit dan batuk tua yang panjang. Bram menelan ludah. Mereka mendekat perlahan. Jantung Bram berdebar makin cepat. Saat mereka menyibak tirai itu, terkuak ruangan kecil penuh televisi CRT yang semuanya menyala, menampilkan wajah Bram saat menonton kaset pertama. Ada pula wajahnya sedang tidur. Dan wajah Rio, sekarang, menatap ke kamera. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua di kursi goyang. Tapi, tubuhnya diam. Matanya terbuka lebar, membatu. Kulitnya abu-abu. "Bram, dia udah mati," bisik Rio. Bram mendekat dengan pelan, tapi begitu ia menyentuh bahu pria itu, tubuhnya hancur seperti debu. Kursi goyang berhenti sendiri. Lalu terdengar suara tawa dari dalam salah satu televisi. Layar-layar TV kini berubah. Mereka menampilkan kaset-kaset lain, kaset yang belum Bram buka. Dan setiap kaset di layar menunjukkan kematian seseorang dengan gaya yang berbeda. Ditemukan tergantung, terbakar, tersenyum penuh darah. Di bawah salah satu TV, ada sebuah buku besar bersampul kulit. Di situ tertulis daftar penonton yang sudah melihat. Bram membukanya. Di dalamnya, ada nama-nama. Tertulis rapi,
seperti buku absen. Banyak yang dicoret, tapi nama Bram Wiraputra berada paling bawah, belum dicoret. Dan di bawahnya, tercetak otomatis huruf baru muncul. Rio Aditya Saputra. Rio membeku. Anjir, nama gue masuk. Tiba-tiba, semua TV menyala serempak menampilkan wanita berambut panjang itu, kini berdiri di tengah toko. Ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka, lalu layar jadi hitam. Dari ruangan luar terdengar suara langkah, seret, seret, seret. Rio menoleh ke arah pintu. Pintu yang tadi mereka lewati sudah menghilang. Mereka terjebak. Rio mencoba menahan panik, tapi nafasnya mulai tercekat. Bram menariknya kembali ke rak kaset. "Dengar, kita gak bisa panik," kata Bram sambil menahan tangannya gemetar. Wanita itu, dia bukan hantu biasa. Dan tempat ini bukan toko biasa. Rio memandangi sekeliling. Rak-rak kaset kini terasa lebih sempit, seperti perlahan mendekat. Lampu berkedip, menimbulkan bayangan panjang yang bergerak sendiri. Suara seretan kaki semakin dekat. Mereka bersembunyi di balik salah satu rak. Bram menahan nafas. Ia mengintip perlahan dari celah. Wanita itu kini berdiri di ujung lorong. Rambut panjangnya menjuntai sampai lantai, tubuhnya seolah patah, bengkok ke kiri. Setiap langkahnya seperti mencabik lantai. Ia mengendus, seperti mencium keberadaan mereka. Rio berbisik, "Kita gak bisa diem aja. Harus cari jalan keluar." Bram menunjuk ke sebuah pintu besi di belakang toko, terkunci dengan rantai. Di atasnya ada tulisan kabur yang hanya bisa dibaca sebagian. "Nonton semua, bisa keluar." "Lo lihat itu," kata Bram. "Mungkin maksudnya, kalau kita nonton semua kaset yang terkutuk itu, kita bisa keluar." Rio menggeleng cepat. "Gila, tadi nonton satu aja udah kayak neraka. Lo mau nonton 19 lainnya?" Bram menatapnya. "Kalau enggak, kita mungkin mati di sini. Atau lebih parah, jadi bagian dari kaset itu." Rio menelan ludah. Di dalam dirinya muncul perasaan mengerikan bahwa mereka memang sudah menjadi bagian dari koleksi toko ini. Pilihan mereka hanya dua, menyerah pada nasib, atau melawan balik dengan menonton satu persatu kaset terlarang itu. Akhirnya, mereka kembali ke ruangan TV, mengambil satu kaset bertuliskan "Yang tertawa terakhir." Mereka masukkan kaset ke pemutar. Layar menyala. Seorang pria terjebak di ruangan cermin. Ia tertawa sendiri, tertawa makin keras, makin histeris, sampai wajahnya robek. Akhirnya ia melihat dirinya sendiri dari belakang. Wajahnya sendiri menyeringai, lalu mencabik lehernya. Bram dan Rio menahan mual. Tapi ketika video selesai, rantai di pintu belakang sedikit mengendur. Bram menoleh dengan tatapan serius. Satu kaset, satu langkah keluar. Rio menghela nafas berat. "Ini akan jadi malam paling panjang dalam hidup kita." Dari rak di belakang, terdengar suara lirih. "Itu yang kalian sebut hidup." Mereka menoleh. Tapi rak itu kosong. Setelah menonton kaset pertama, Bram dan Rio duduk terdiam di lantai berdebu toko itu. Nafas mereka berat, bukan karena lelah, tapi karena beban tak terlihat yang kini menggantung di dada mereka. Rio memejamkan mata. "Kita baru nonton satu, dan itu udah kayak neraka." 18 lagi, bisik Bram. Mereka berdua memandang pintu besi yang masih terkunci, meskipun salah satu rantai terlihat sudah sedikit longgar, seolah memberi mereka harapan palsu. Bram kembali ke ruangan kecil tempat buku besar, daftar penonton, disimpan. Ia membukanya, berharap ada petunjuk. Sesuatu membuat jantungnya hampir berhenti. Namanya sudah dicoret. Garis merah memanjang melewati tulisan Bram Wiraputra. Tapi bukan garis biasa. Garis itu seperti berdenyut, merah segar, basah. Dan tepat di bawahnya, nama Rio mulai mengabur pelan, seperti akan ditarik ke dalam halaman buku itu. Bram memanggil Rio. "Lo harus lihat ini. Nama lo mulai menghilang." Rio menatap halaman itu, matanya membelalak.
Apa artinya itu? Apa kalau hilang sepenuhnya, lo bakal ditarik ke dalam. Lo jadi bagian dari kaset berikutnya, jawab Bram, lirih. Tiba-tiba, sebuah suara nyaring bergema dari seluruh penjuru toko. Suara kaset rewinding, cepat, memekakkan. Lalu terdengar suara wanita itu lagi, seperti napas di tengkuk mereka. Kau harus memilih kaset berikutnya, atau dia hilang. Salah satu rak terjatuh sendiri, menampilkan satu kaset yang mencolok. Kasus terbuka, pembunuh yang tidak tidur. Tanpa menunggu, Bram mengambil kaset itu. Mereka kembali ke ruangan pemutar. Saat kaset diputar, layar menampilkan rekaman hitam putih ruang interogasi. Seorang pria dengan tangan terikat duduk, matanya terbuka sangat lebar, seperti tidak pernah berkedip. Polisi bertanya, "Kenapa kamu tidak tidur selama 2 minggu?" Pria itu tersenyum. "Karena setiap kali aku menutup mata, dia datang." Polisi tertawa kecil. "Siapa dia?" "Wanita dari kaset," bisik si pria, sebelum menggigit lidahnya sendiri hingga putus dan kamera mati seketika. Layar padam. Tapi kali ini, lantai toko berguncang. Bram dan Rio berlari keluar ruangan. Rak kaset berjatuhan sendiri, seperti ambruk oleh angin yang tidak terlihat. Di ujung lorong, wanita itu berdiri di langit-langit, merangkak turun terbalik, kepala lebih dulu. Wajahnya kini lebih jelas. Matanya bukan hanya hitam, tapi penuh rekaman, seperti mata kamera. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara rewind yang menusuk. Rio hampir terjatuh. Bram menariknya cepat, mereka berlari ke rak berikutnya. Kaset ketiga menunggu. Labelnya, sesuatu dalam cermin. Tapi sebelum mereka sempat menyentuhnya, semua lampu toko padam. Dan dari kejauhan, terdengar bisikan serempak dari segala arah. 3 sudah melihat, 17 lagi. Dalam kegelapan, hanya suara napas mereka yang terdengar. Rio meraba-raba rak di sebelahnya, mencoba mencari kaset yang barusan terlihat. "Gue gak bisa lihat apa-apa," desisnya. Bram menyalakan lampu dari ponselnya. Di tengah lantai, kaset itu sudah tergeletak sendiri, seperti sengaja diletakkan di sana. Sesuatu dalam cermin. Mereka saling tatap. "Gue pasang sekarang," kata Bram sambil mengambil kaset itu dan menuju ruangan pemutar. Begitu kaset menyala, layar menampilkan rekaman amatir di sebuah kamar. Seorang anak laki-laki berdiri menghadap cermin besar, tersenyum. Tapi bayangannya tidak bergerak sama. Di layar, si anak berkata, "Kadang, aku bisa lihat dia berdiri di belakangku." Tiba-tiba, bayangan di cermin melambaikan tangan sendiri. Anak itu menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menghadap ke cermin, bayangannya sudah berubah menjadi wanita berambut panjang. Wanita itu menempelkan wajahnya ke permukaan. Kaca dari dalam, lalu keluar dari cermin, perlahan, menyeret tubuh si anak ke dalam kaca. Layar mendadak hitam. Rio gemetar. "Apa itu artinya, kita gak boleh lihat cermin sekarang?" Bram terdiam. Ia menoleh ke dinding toko yang penuh kaca pajangan. Salah satu pecahan cermin di pojok berembun dari dalam. Dari embun itu, muncul bekas tangan kecil, seperti menggaruk kaca dari sisi lain. Mereka berbalik serentak, mundur perlahan, tapi saat melangkah, kaki Bram menginjak pecahan kaca. Darah mengalir. Tiba-tiba semua pecahan cermin di toko menyala bersamaan, menampilkan satu wajah yang sama, wanita dari kaset. Mulutnya terbuka, dan dari semua cermin, terdengar bisikan serempak. "Jangan lihat aku di tempat lain, selain dari kaset ini." Rio menjerit kecil, memalingkan wajah. Bram menariknya menjauh dari rak, melewati pantulan-pantulan yang terasa seperti ingin keluar dari bingkainya. Begitu mereka keluar dari lorong penuh cermin, suasana sedikit mereda. Nafas mereka masih memburu. Bram mengecek buku daftar nama. Kali ini nama Rio berhenti menghilang, meski belum dicoret. "Kita masih aman," kata Bram. "Untuk sekarang." Lalu mereka mendengar suara seperti kayu yang dibelah.
Salah satu rak terbuka sendiri, seperti pintu tersembunyi. Dari baliknya, tergolek kaset berikutnya. Kasus ketawa dalam peti. Rio mengerutkan kening. Tiap kaset makin gila. Bram menjawab dengan suara serak, atau mungkin kita makin dekat dengan asal kutukan ini. Mereka menatap kaset keempat itu dalam diam. Dari belakang, terdengar suara tawa kecil. Pelan, anak-anak. Tapi makin lama makin nyaring. Dan terdengar dari balik dinding. Tawa itu bukan suara manusia biasa. Kadang terdengar nyaring dan kekanak-kanakan, kadang dalam dan berat, seolah suara pria dewasa yang tertahan dalam tenggorokan anak kecil. Sumbernya jelas dari balik dinding toko yang mulai retak pelan. Bram menggenggam kaset keempat yang mereka temukan. Kasus ketawa dalam peti. Tanpa banyak bicara, mereka kembali ke ruangan pemutar. Suasana sudah tidak seperti sebelumnya, bau kayu bakar dan daging gosong menguar, entah dari mana. Kaset dimasukkan, layar menyala. Video menampilkan ruang pemakaman, dengan satu peti mati tertutup di tengah ruangan. Seorang pendeta membaca doa dengan suara bergetar. Di sekitarnya, pelayat tampak gelisah, saling berbisik. Lalu, terdengar tawa dari dalam peti. Pendeta berhenti membaca. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Hahaha. Beberapa pelayat mulai menangis ketakutan. Peti mati bergetar, dan pelan-pelan terbuka sendiri. Tidak ada tubuh di dalamnya. Hanya ada rekaman kaset yang sama, tertulis. Jangan ditertawakan. Tiba-tiba, layar televisi di ruangan Bram dan Rio tertawa sendiri. Bukan video, tapi TV-nya benar-benar tertawa, suara keluar dari lubang-lubangnya seperti desisan mesin yang terdistorsi. Rio menjerit, mencabut kaset. Namun tawa itu tidak berhenti. Toko bergetar, rak demi rak jatuh. Pintu terkunci membanting sendiri. Dan dari dinding yang tadi retak, kini muncul tangan-tangan kecil, menyembul dari sela bata. Beberapa di antaranya menggenggam topeng badut lusuh. Tiba-tiba dari tengah toko, lantai pecah terbuka menjadi lubang hitam. Dari dalamnya muncul sosok tubuh kecil, mengenakan jas penguburan, dengan wajah penuh sobekan dan tawa yang tidak berhenti. Ia menunjuk ke arah Bram dan Rio. Kalian sudah tertawa. Sekarang, waktunya menangis. Bram dan Rio lari sekuat tenaga ke sisi toko lainnya. Di tengah kekacauan, mereka melihat secercah cahaya dari balik jendela kecil tinggi di dinding toko. Rio memanjat rak, mencoba membuka jendela, tapi di sisi lain, yang terlihat bukan jalan atau luar ruangan. Yang terlihat hanyalah pemandangan toko kaset yang sama dari sudut lain. Mereka seperti berada dalam kaset itu sendiri. Rio berteriak, "Kita gak ada di dunia nyata lagi, Bram. Kita ada di dalam." Lalu, seolah untuk menegaskan teror itu, TV di belakang mereka menyala sendiri. Menampilkan gambar Rio, tertawa histeris, di dalam peti. Dan dari dalam TV itu, Rio dari dalam layar menoleh langsung ke arah mereka, sambil berkata dengan suara terdistorsi. 4 sudah melihat, 16 lagi. Bram menatap layar televisi itu tanpa berkedip. Rio, versi dirinya dari dalam kaset, terus tertawa dari dalam peti, sambil mengetuk-ngetuk bagian dalam penutup. Ketukannya terdengar nyata, seolah berasal dari dalam toko, bukan dari TV. Tok, tok, tok. Lalu, suara dari kaset Rio itu berubah, menirukan suara Bram. "Bram, bantu gua keluar, gua bukan di dalam kaset, gua di dalam peti beneran, di toko ini." Rio asli menjerit, "Matikan itu." Bram langsung mencabut kabel listrik dari TV, tapi suara ketukan tidak berhenti. Malah kini terdengar dari lantai toko, tepat di bawah kaki mereka. Tok, tok, tok. Mereka saling pandang, lalu menyingkirkan karpet berdebu di tengah lantai. Di bawahnya, ternyata ada penutup kayu, seperti lantai palsu. Dengan susah payah, mereka membukanya, dan bau busuk langsung menyeruak dari dalam. Lampu ponsel diarahkan.
Di bawah sana ada peti kayu kecil. Dan di dalamnya ada seseorang. Seseorang yang mirip Rio. Wajahnya pucat, matanya terbuka tapi kosong. Mulutnya bergerak pelan, berbisik. Gua, belum keluar, gua, yang asli. Rio langsung mundur 3 langkah, wajahnya memucat. Apa-apaan ini? Lo, yakin lo bukan yang dari kaset? Tanya Bram, setengah serius. Rio menoleh dengan marah. Gua Rio, gua yang lo datangi, gua yang megang kamera. Bram ragu, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Tubuh dalam peti mulai menghitam, dan wajahnya merekah membentuk senyum wanita dari kaset pertama. Dia mulai menyerupai kita, kata Bram. Kaset-kaset ini bukan cuma kutukan. Mereka menggandakan kenyataan. Rio menghela napas cepat, tubuhnya gemetar. Jadi kalau kita gak selesaikan semua, kita bakal digantikan. Bukan digantikan, jawab Bram pelan. Kita bakal jadi bagian dari kaset berikutnya. Tiba-tiba, semua televisi menyala tanpa kabel, masing-masing menampilkan satu kaset. Kelimanya kini muncul serempak, menampilkan label-label berikut. Jangan menjawab panggilan. Tangga ke-13. Dia tidak tidur sejak 1997. Rekaman yang menghapus memori. Tubuhnya masih di sini. Suara wanita itu terdengar kembali, kali ini dari dalam dada Bram sendiri, seperti berbisik dari dalam paru-parunya. 5 menunggu, 5 yang melihat, 5 yang akan mati, 5 yang akan menggantikan. Mereka berlari dari ruangan itu. Peti di bawah lantai terbakar sendiri, dan isinya, Rio palsu, tertawa di tengah api. 1 langkah menuju rak berikutnya, Bram mendengar suara berat dan tak asing. Bram. Ia menoleh. Di balik rak, dirinya sendiri berdiri di sana. Tapi wajahnya penuh luka. Mata kanannya diganti lubang hitam, dan tubuhnya seperti diputar paksa 180 derajat. Kalau kamu gak terusin, aku yang bakal gantiin kamu. Dan sosok itu tersenyum, lalu menghilang, meninggalkan kaset ke-6 tergeletak di lantai. Labelnya. Jangan menjawab panggilan. Kaset ke-6 ada di tangan Bram sekarang. Labelnya terlihat seolah ditulis dengan darah yang belum kering. Jangan menjawab panggilan. Rio mendekat, masih terguncang setelah melihat sosok dirinya sendiri dalam peti. Lo yakin mau terusin ini, Bram? Katanya lirih. Kalau enggak kita lanjut, jawab Bram dengan suara datar, yang di dalam kaset bakal keluar dan kita yang masuk. Rio tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Mereka menuju ruang pemutar lagi. Kaset ke-6 diputar. Layar menyala. Rekaman terlihat seperti dokumentasi dari call center tua tahun 90-an. Suasana kantor penuh dengan deretan telepon kabel, meja kayu, dan pencahayaan pucat. Semua terlihat normal, sampai telepon-telepon itu berdering serempak. Para karyawan menjawab panggilan satu persatu. Awalnya hanya terdengar suara statis. Lalu, halo, kamu mendengarkanku sekarang? Jangan matikan. Satu persatu, wajah para karyawan mulai pucat. Mereka memegang gagang telepon seperti terhipnotis, lalu menekan gagang itu ke wajah mereka sendiri, mematahkan tulang rahang mereka sendiri. Beberapa menancapkan gagang telepon ke telinga, darah memancar. Mereka semua tersenyum, senyum kosong, dan berkata, "Sekarang kau yang harus dengarkan." Tiba-tiba, ponsel Bram berdering. Rio langsung menoleh. "Jangan diangkat, jangan diangkat, Bram." Bram menatap layar ponsel. Nomor tidak dikenal, hanya tertulis, "Anon VHS." Suara dari dalam ponsel sudah terdengar meski belum dijawab. "Kamu melihat aku. Sekarang dengarkan aku." Tanpa sadar, tangan Bram mulai bergerak mendekati layar ponsel. Seperti ada dorongan tak terlihat. Rio menjatuhkan ponsel Bram ke lantai, lalu menginjaknya keras-keras hingga retak. Tapi suara dari ponsel masih terdengar. "Tak bisa dimatikan, Rio," gumam Bram. "Suara itu, udah di kepala gue."
Rio menahan bahu Bram, mengguncangnya. Fokus, lihat aku, bukan suara itu. Suara dari dalam ponsel berubah menjadi raungan, suara wanita dari kaset pertama. 6 sudah melihat, 14 lagi. Tiba-tiba, semua telepon di dalam toko berdering bersamaan. Telepon rumah, telepon antik, bahkan mainan telepon di sudut rak, semuanya berdering dalam nada yang sama, seperti lagu kematian. Dari kejauhan, terdengar langkah tergesa. Rio menoleh dan melihat seseorang berjalan dari lorong lain, seseorang yang sangat ia kenal. Pak Damar, bisik Rio. Itu ayahnya, tapi seharusnya sudah meninggal 3 tahun lalu. Kini pria itu berjalan lambat sambil memegang gagang telepon rumah, wajahnya penuh luka. Nak, kenapa kamu gak angkat teleponku? Aku udah tunggu lama. Rio mundur, tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan ayah gue, itu bukan. Tapi pria itu terus berjalan, matanya kosong. Aku pulang, Rio, ayo ikut ayah. Bram menarik Rio. Itu bukan dia. Itu hanya rekaman. Dia ingin lo percaya kalau lo bisa menyambung ke masa lalu. Tapi kalau lo jawab, lo bakal jadi bagian dari mereka. Tiba-tiba semua dering berhenti. Dan di lantai, sebuah kaset baru muncul. Labelnya terbakar di salah satu sisi, tapi masih bisa dibaca. Tangga ke-13. Lalu terdengar suara berbisik dari speaker toko. 7 sudah melihat, 13 lagi. Tapi kalian tidak akan turun tanpa jatuh. Toko itu sekarang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Bram dan Rio saling berpandangan di antara rak-rak kaset yang kini berubah bentuk, lebih tinggi, lebih rapat, seperti menutup jalan keluar sedikit demi sedikit. Kaset ke-7 mereka pegang dengan sangat hati-hati. Labelnya nyaris hangus seluruhnya, tapi satu kalimat tertinggal di ujung bawah. Tangga ke-13 jangan hitung. Mereka menuju ruang pemutar. Tapi kali ini, begitu kaset dimasukkan, lantai di bawah mereka bergetar. Mesin pemutar tidak menyala. Justru salah satu rak bergeser sendiri, memperlihatkan tangga tua dari kayu yang menurun ke bawah tanah. Ada plakat tua di sisi tangga bertuliskan angka-angka, dari 1 sampai 13, seolah menjadi penanda setiap anak tangga. Rio bergumam, kita harus ke bawah. Bram mengangguk, menelan ludah. Kayaknya itu bagian dari kasetnya. Mungkin ini bukan cuma tontonan, tapi ruang nyata yang dia bentuk. Mereka menuruni tangga pelan-pelan. Setiap anak tangga berderit seperti tulang patah. Suasana gelap, lembab, dan di dinding terdapat cakar, seperti ada sesuatu yang pernah berusaha naik dari dasar. Rio menghitung dalam hati. 1, 2, 3, sampai 12. Ia berhenti. Bram, katanya jangan hitung. Tapi Bram melanjutkan langkah. Begitu kaki Bram menyentuh tangga ke-13, dunia seperti jungkir balik. Cahaya padam, dan ketika menyala kembali, mereka tidak lagi berada di tangga kayu, melainkan di lorong rumah sakit jiwa yang sangat sunyi. Cat tembok mengelupas, lampu berkedip, bau klorin dan darah memenuhi udara. Di ujung lorong, ada kursi roda yang bergerak sendiri. Lalu suara suster terdengar dari speaker rusak di dinding. Pasien 13, tidak boleh dibangunkan, tidak boleh dihitung. Siapa yang menghitung akan menggantikan. Rio menggigil, tempat apa ini? Bram mendekati kursi roda dan melihat secarik kaset lagi didudukannya. Kaset ke-8, tanpa label, tapi ada bekas tulisan di stiker putihnya, seperti pernah dihapus paksa. Saat Bram menyentuh kaset itu, lorong tiba-tiba terbalik. Mereka jatuh ke langit-langit, lalu ke sisi tembok, lalu ke kegelapan total. Saat cahaya kembali, mereka sudah kembali ke ruang pemutar. Kaset ke-8 kini sudah di tangan mereka. Di layar televisi yang padam, kata-kata merah muncul tanpa suara. Siapa yang menghitung, akan dihitung pula. Kalian tinggal 12. Dan, suara tangga yang berderit terdengar naik ke atas, padahal tak ada yang turun.
Ruangan pemutar kini jauh lebih gelap. Lampu-lampu yang sebelumnya berkedip kini benar-benar mati, hanya tersisa cahaya dari televisi tua itu yang bersinar seperti mata tua yang sudah lelah menangis. Bram dan Rio duduk terpaku dengan kaset ke-8 di tangan mereka. Mereka tahu, setiap kaset membuat dunia semakin tidak nyata. Semakin dekat dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Bram memasukkan kaset ke dalam VCR. Layar bergetar. Tidak ada intro, tidak ada warna, hanya kamera statis menghadap ke sebuah ruangan kosong. Sunyi. Tapi di layar, muncul tulisan kecil. Jangan menoleh saat kau mendengarnya. Rio menatap Bram. Maksudnya apa? Kayaknya bakal ada suara. Dan saat mereka membaca tulisan itu, tepat seperti naskah yang sudah ditulis. Ada bunyi, pelan, tapi jelas. Krik, krik, krik. Bunyi kuku yang digesekkan ke kaca. Tapi bukan dari TV. Dari belakang kepala mereka. Bram langsung berdiri. Rio, jangan noleh. Apapun yang terjadi. Tapi Rio sudah setengah refleks memutar kepala, dan begitu ia menoleh ke belakang, wajahnya langsung pucat. Matanya membesar, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia. Dia berbisik, bukan manusia. Bram tak berani menoleh. Ia hanya mendengar suara langkah mendekat. Bukan langkah biasa, suara tubuh digesekkan, seperti tulang tanpa daging menyeret dirinya sendiri ke arah mereka. Layar televisi memperlihatkan Rio yang sedang menonton, lalu dalam tayangan itu, lehernya mulai dipelintir pelan-pelan dari belakang. Rio yang nyata mulai terhuyung. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Bram berteriak, mengguncang tubuh Rio. Rio, jangan lihat belakang, lihat aku. Rio menggigil, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi yang keluar hanya suara anak kecil menangis. Kaset meledak di dalam VCR. TV mati. Tapi tawa itu, tawa tipis penuh dendam, masih terdengar dari balik lemari. Dan perlahan, kaset ke-9 terjatuh dari langit-langit. Tidak dilempar, tidak jatuh karena gravitasi, tapi keluar dari kegelapan, seperti dilahirkan oleh kegelapan itu sendiri. Bram memungutnya. Tulisan pada kaset itu menggores tangannya. Kau menoleh, maka kau milik kami. Rio tak menjawab apa-apa. Ia duduk diam, menatap ke depan, dan mulai tersenyum dengan wajah yang bukan miliknya. Rio duduk membatu. Tatapannya kosong, mulutnya tersenyum aneh, dan dari hidungnya keluar darah tipis yang menetes ke lantai kayu tua. Bram memanggil-manggilnya, mengguncang tubuhnya, tapi seolah jiwa Rio telah digantikan. Bram menatap kaset ke-9. Labelnya seperti dibakar dari dalam, dengan satu kalimat muncul perlahan, seakan sedang diketik langsung di permukaannya. Kau akan lupa kenapa kau takut. Itu yang mereka mau. Bram, meski gemetar, memasukkan kaset itu ke VCR yang kini penuh bekas arang dan serpihan abu kaset sebelumnya. Layar menyala. Bukan lagi video menyeramkan, hanya rekaman Bram sendiri, sedang duduk di taman, bersama Rio, tertawa, bermain gitar. Ini, Bram berbisik, ini dulu tempat kita SMA. Rio mengangguk pelan, matanya kembali sedikit hidup, tapi saat ia tersenyum, tangannya bergetar. Gue gak inget ini, gumam Rio. Satu persatu, momen dalam video itu diputar. Tapi wajah Rio dalam video mulai berubah setiap kali scene baru muncul. Matanya menjadi kosong, senyumnya melebar tak wajar, tangannya mulai mengelupas. Rio yang nyata menjerit, memegang kepalanya. Gue gak inget siapa lu. Bram berusaha menenangkannya, tapi Rio mundur, menjauh. Dari layar TV, sosok Rio yang senyum mengerikan itu keluar perlahan, tubuhnya berasap, berdarah, menatap ke arah mereka dengan kepala sedikit miring. Ia memegang kaset ke-10. Sosok itu berbicara dengan suara Rio yang parau dan penuh. Gema, ingatanku telah dikunyah. Sekarang gilirannya. TV padam. Rio, yang nyata, menangis keras, menyebut-nyebut nama ibunya, lalu pingsan di pelukan Bram.
Bram meraih kaset ke-10 dari lantai, masih hangat seperti baru saja keluar dari oven. Di labelnya, hanya satu kata, "Siapa kau?" Dan Bram mulai merasa ada lubang di dalam pikirannya. Ia tidak lagi yakin, apakah Rio adalah sahabatnya? Apakah dia sendiri benar-benar bernama Bram? Apakah dia pernah masuk toko kaset ini secara sukarela, atau diseret masuk sejak kaset pertama? Langit di luar mulai hitam. Meski seharusnya pagi, dan suara dari bawah lantai terdengar lagi. 12 tinggal 10. Siapa yang mau jadi 9? Bram mengunci semua pintu ruangan. Rio masih tak sadar, tergeletak di lantai dengan wajah pucat seperti mayat hidup. Tubuhnya dingin, tapi nafasnya masih ada, lemah, tersendat. Bram memegang kaset ke-10 erat-erat, tapi belum berani memutarnya. Ia meletakkannya jauh dari VCR. Lalu ia sadar, VCR itu tetap menyala, meski tidak tercolok kabel listrik apapun. Bram perlahan mendekati mesin tua itu, menyentuh bagian belakangnya. Tak ada kabel, tak ada baterai, hanya darah kering di sela-selanya. Banyak. Dari layar televisi yang mati, muncul bayangan Bram sendiri. Tapi yang di dalam layar menatap ke arahnya, bukan meniru gerakannya. Sosok di dalam TV itu mulai tersenyum miring dan berkata, "Kalau kau tak mau memutarnya, kau akan mendengarnya langsung di kepala." Dan benar saja. Tiba-tiba di dalam kepala Bram terdengar suara-suara asing. Berbisik, mengerang, tertawa, menangis. Semua bertumpuk seperti paduan suara dari mimpi buruk. "Bram, Bram, Bram, kau sudah menontonnya semua, jangan berhenti sekarang. Kaset itu haus, dan darahmu manis. Rio sudah kami kunyah, tinggal kau." Bram menutup telinga, berteriak keras, tapi suara itu tidak hilang. Justru makin keras, makin jelas. Tiba-tiba TV menyala sendiri, padahal kaset ke-10 belum dimasukkan. Dan yang muncul di layar adalah ruang itu sendiri, ruangan tempat Bram dan Rio berada saat ini. Tapi ada perbedaan kecil. Di versi TV, Rio sedang duduk di kursi, wajahnya penuh luka, dan Bram sedang tertawa sambil menyayat tangannya sendiri. Rio, yang nyata, mulai terbangun. Tapi yang pertama keluar dari mulutnya bukan suara manusia. "Kau lupa ya, Bram, kita udah pernah ke sini waktu kecil." Bram mundur. "Apa maksudmu?" Rio tertawa, tapi matanya kosong. Dan dari balik mulutnya, seperti ada kaset kecil meluncur keluar, basah dan berdarah. Bram menjerit. Ia tak tahu lagi mana yang nyata. Kaset ke-10 tiba-tiba bergetar sendiri, lalu melompat masuk ke dalam VCR seperti ditarik oleh sesuatu. Klik. TV menyala. Kamera memperlihatkan sebuah pemakaman tua. Dan nama pada batu nisan itu, Bram Dwi Hartanto, tahun 2005 sampai tahun 2015. Bram terpaku, nafasnya tercekat. Rio, atau apapun yang kini ada dalam tubuhnya, berbisik tepat di telinga Bram. "Kau sudah mati 10 tahun lalu. Kami cuma memutar kembali kenangan yang kau tolak." Bram terjatuh. Lantai berubah dingin. Dan suara itu kembali muncul. 9. Bram membuka mata. Ia tidak lagi berada di toko kaset. Semua berubah. Sekelilingnya putih, terlalu putih. Tidak ada dinding, tidak ada lantai yang pasti. Tapi di kejauhan, ada satu bangku tua dan sebuah proyektor film besar yang berputar perlahan. Ia melangkah. Tak ada suara langkah kaki. Bahkan tidak ada bayangan tubuhnya. Saat ia mendekat ke proyektor, suara mesin tua itu mulai menggaung seperti jantung yang berdetak keras. Duk, duk, duk. Lalu layar besar muncul begitu saja di hadapannya. Tanpa suara, proyektor menayangkan sesuatu. Bram kecil, berusia sekitar 10 tahun, berdiri di tengah pemakaman. Menatap nisan yang tertutup tanah merah segar. "Kau bukan anak itu lagi," sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bram berbalik. Rio berdiri di sana, tapi kali ini matanya normal. Wajahnya tenang. Ia mengenakan pakaian putih bersih,
seperti baju tidur rumah sakit. Aku udah lebih dulu nonton semua kaset itu, Bram. Aku tahu apa yang terjadi. Kita dulu kecelakaan. Bram menggeleng pelan. Tubuhnya mulai gemetar. Enggak, kita cuma masuk toko kaset. Kita masih hidup. Rio tersenyum, sedih. Kita bukan masuk toko kaset. Kita dipanggil balik. Toko itu cuma pintu. Kaset-kaset itu cuma kenangan yang diputar paksa. Kita berdua mati waktu kecil. Tapi, roh kita gak pernah nerima. Kita kabur dari alam sana. Itulah kenapa kita balik lagi. Tapi mereka marah. Dan mereka ngasih kita hukuman. Tonton semua hidup yang bukan milik kita. Bram terduduk, hancur. Layar di depannya kini menampilkan versi dewasa dirinya yang hidup normal, kuliah, punya pacar, jalan-jalan, bahkan menikah. Semua itu bukan nyata. Itu semua cuma kaset rekayasa. Mereka kasih kita ilusi kehidupan. Tapi begitu kita sadar, semua runtuh. Rio berlutut di sampingnya. Aku udah terima. Makanya aku sekarang bisa bantu kamu keluar. Tapi kamu harus ikhlaskan satu hal. Kamu gak akan pernah hidup lagi. Proyektor berhenti berputar. Layar menjadi hitam. Tapi satu kalimat muncul perlahan, seperti tulisan akhir film. Kaset terakhir hanya akan diputar oleh mereka yang berhenti menyangkal. Lalu suara bergema dari segala arah, 8. Layar hitam memudar. Tiba-tiba, Bram berdiri kembali di toko kaset. Tapi tidak seperti sebelumnya. Rak-rak kaset kini membusuk, penuh sarang laba-laba, dan menjulur ke langit-langit seperti akar pohon tua. Udara dingin dan bau terbakar menyengat hidungnya. Kaset ke-10 masih berputar di dalam VCR, tapi layar kini hanya menunjukkan tulisan satu baris. Kau tidak bisa pergi sebelum menyatu. Bram menoleh ke kanan. Di sana, sebuah kotak kayu tua dengan tanda "Private" kini terbuka sedikit, seolah mengundangnya. Ia mendekat pelan, membukanya. Di dalamnya hanya ada satu kaset tanpa label. Hitam legam, tidak ada angka, tidak ada judul, tidak ada tanda-tanda siapa pemiliknya. Tapi di bagian sampingnya, tertulis satu kalimat dengan goresan darah. Putar, dan kami akan memutar balik segalanya. Tangan Bram bergetar saat ia mengambil kaset itu. Namun, saat kaset menyentuh telapak tangannya, ia mendengar suara jeritan keras di dalam kepala. Jeritan itu adalah suara dirinya sendiri, dan suara Rio, dan suara-suara lain yang bahkan ia tidak kenal. Kaset itu berdenyut, seperti jantung, seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, VCR terbuka sendiri, menunggu kaset itu masuk. Rio muncul di belakangnya, dengan wajah yang mulai hancur. Matanya kosong, tubuhnya terkelupas seperti kulit terbakar. Kaset itu bukan akhir, tapi pintu. Sekali kamu masuk, kamu gak akan keluar sebagai kamu lagi. Tapi kalau kamu gak memutarnya, kamu akan terus terjebak di sini. Menonton, menonton, menonton. Bram menatap kaset itu. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaannya. Tapi wajah itu tersenyum, sementara dirinya sendiri tidak. Apa sebenarnya isi kaset ini? Gumamnya. Rio hanya menjawab, dirimu, yang asli, yang udah lama mereka simpan. Ini bukan tentang menonton lagi, ini tentang kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bram memasukkan kaset itu ke VCR. Klik. TV menyala. Dan layar memperlihatkan Bram sedang duduk di ruangan putih, ruangan yang tadi ia lihat. Tapi kali ini, ia dibedah. Satu demi satu organ rohnya dicabut, disusun ulang, dimutilasi. Tapi ia tidak bisa berhenti menonton. Ia menjerit, tapi jeritannya tidak keluar dari mulut, melainkan dari TV. Tangan Bram menyatu dengan VCR. Kakinya menempel ke lantai. Matanya menempel ke layar. Dan kaset terakhir pun mulai menelannya. 7. TV itu kini tak lagi sekadar layar. Ia berubah menjadi semacam lubang dimensi, bergerak seperti pusaran air gelap yang memancarkan bisikan dari jiwa-jiwa yang pernah tertelan olehnya. Bram tak bisa melepaskan diri. Matanya kini sepenuhnya putih,
Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia masih hidup. Masih sadar. Aku belum mati, aku belum mati. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara proyektor tua. Klik, klik, klik. Rio mendekat, tubuhnya hampir sepenuhnya transparan, hanya tinggal bentuk samar seperti siluet asap. Kau masuk ke kaset itu, Bram. Kau bagian dari cerita terakhir. Tiba-tiba layar TV menampilkan wajah Bram, wajah Rio, dan wajah-wajah lain, semua menatap lurus ke depan, tanpa kedipan. Ratusan pasang mata. Lalu layar itu berbalik menjadi cermin. Bram menatapnya. Tapi pantulan di sana bukan dirinya. Itu adalah sosok lain, bermata banyak, tubuhnya ditutupi pita film seluloid yang menyala merah, dan dari kepalanya mengalir kabut hitam. Makhluk itu perlahan menempelkan tangannya ke sisi dalam layar, dan merangkak keluar. Bram ingin lari, tapi VCR sudah memakan separuh tubuhnya. TV berderak, mengeluarkan suara tawa yang serak dan penuh luka. Makhluk itu berbisik, "Kau bukan penonton lagi, Bram. Kau adalah isi cerita. Kau adalah isi kaset, selamanya." Lalu, semua mati lampu. Gelap, sunyi. Sampai tiba-tiba, lampu menyala kembali, dan toko kaset terlihat seperti semula, bersih, rapi, wangi seperti toko baru dibuka. Tidak ada Bram, tidak ada Rio. Tapi di salah satu rak paling bawah, ada satu kaset baru. Labelnya rapi, putih polos. Tertulis, Bram dan Rio. Tonton dengan penuh pengertian, dan di bawahnya, dengan huruf yang lebih kecil, yang menonton ini, akan digantikan. 6. Langit mendung. Hujan rintik-rintik membasahi trotoar di pinggiran kota. Seorang gadis remaja bernama Tari, penggemar barang-barang vintage, berjalan masuk ke gang kecil. Ia mencari toko kaset antik yang katanya menyimpan banyak koleksi langka dari tahun 80-an. Dan di sanalah ia menemukannya. Toko kaset Nadira. Toko tua itu terlihat hangat dari luar. Tari masuk, bel berdenting. "Permisi." Tidak ada jawaban. Tapi lampunya menyala, raknya rapi, dan bau kayu tua tercium lembut. Tari menelusuri deretan kaset VHS sambil tersenyum. Kebanyakan berdebu, tapi ada satu yang sangat bersih dan baru. Kaset itu tidak seperti yang lain, putih bersih, dengan label Bram dan Rio, tonton dengan penuh pengertian. Tari mengernyit. Film dokumenter, ya, siapa mereka? Tepat saat ia menyentuh kaset itu, semua lampu toko meredup. Udara jadi dingin. Tapi kaset itu tetap terasa hangat di tangannya. Seolah bernapas. Ia membawa kaset itu ke rumah, penasaran. Malamnya, Tari menyiapkan camilan, duduk di depan TV tua milik ayahnya, dan memasukkan kaset itu ke dalam VCR. Klik. Gambar hitam putih muncul. Seorang pria muda tampak duduk menghadap kamera, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar tanpa berkedip. "Namaku Bram. Jika kamu melihat ini, itu berarti kamu orang berikutnya." Tari tertawa kecil. "Yah, oke, bagus buat pembuka." Tapi lalu, Bram menatap langsung ke arah layar, seolah tahu di mana posisi kamera Tari berada. "Jangan matikan TV. Jangan kedip. Kalau kamu berhenti menonton, dia akan mengganti." Layar tiba-tiba berguncang. Bayangan hitam muncul di belakang Bram. Tari menoleh ke sekeliling ruangan. TV-nya mengeluarkan suara desis, dan perlahan ruangannya berubah. Dindingnya jadi kusam, lantainya jadi dingin. Jendela tak lagi menunjukkan halaman rumahnya, tapi kegelapan yang penuh mata menatap. Tari menjerit, mencoba melepas kaset itu dari VCR. Tapi tangannya tidak bisa lepas. Kulitnya menyatu dengan permukaan kaset. Tubuhnya mulai tertarik ke dalam layar. Di TV, Bram tersenyum pahit. "Selamat datang." 5. Tari kini berdiri di tengah ruang kosong, dindingnya dari pita kaset yang terus bergulung tanpa henti. Di sekelilingnya, layar-layar kecil memperlihatkan wajah-wajah orang yang pernah menonton kaset itu, terjebak, meronta, membeku. Termasuk Rio, Bram, dan puluhan lainnya.
Tari berteriak, "Keluar! Aku ingin keluar!" Tiba-tiba dari balik dinding pita, muncul sosok tinggi berjubah seluloid, wajahnya tanpa mata, hanya lubang-lubang seperti lensa kamera tua. Ia mendekat pelan, menyeret suara bisikan ribuan kaset terbakar. "Kau menonton tanpa pengertian. Kau bukan penonton. Kau adalah isi cerita selanjutnya." Tari menolak. Ia menjerit, menendang, mencakar, tapi semakin ia melawan, tubuhnya semakin mencair menjadi pita VHS. Rambutnya berubah jadi benang magnetik. Matanya menyatu menjadi mata kamera. Sementara itu, di dunia nyata, toko kaset Nadira kembali terbuka, kini terlihat seperti baru direnovasi. Rak-raknya bersih, musik klasik mengalun, dan di etalase depan, ada kaset baru. "Tari, tontonlah dengan hati-hati." Di bawahnya, dalam tulisan tangan, "Yang menonton ini akan digantikan. Yang menggantikan akan dilupakan." Seorang anak muda yang lewat, berhenti di depan toko. Matanya tertarik pada kaset itu. Ia tersenyum kecil. Lucu juga, kaset horor. Ia membuka pintu. Bel toko berbunyi lagi. Ting, ting. SINOPSIS. Dalam kota yang terlupakan waktu, sebuah toko kaset antik menyimpan lebih dari sekadar nostalgia. Ia adalah penjara kutukan. Kaset-kaset yang dijual bukan berisi film, tapi jiwa-jiwa manusia yang pernah menontonnya. Ketika Bram menemukan sebuah kaset misterius berjudul "Tonton", dengan penuh pengertian, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia dan sahabatnya, Rio, masuk ke dalam dimensi kaset yang dikendalikan oleh entitas menyerupai dewa film, makhluk yang lapar akan penonton baru. Mereka bukan satu-satunya korban. Setiap yang menonton akan menjadi bagian dari cerita berikutnya. Dan cerita itu tak pernah berhenti. Jika kamu membaca ini, ingat satu hal, jangan pernah menonton kaset putih tanpa label. Dan jika kau mendengar bel toko berdenting 2 kali, ting, ting, mungkin kamu sudah jadi bagian dari cerita ini juga. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.